Hai, welcome back semuanya. Welcome back to Kuru Podcast. Karena satu dan yang lain hal, Civivi hari ini tidak bisa menemani kita di episode kali ini. Makanya hari ini gue ditugasin Civivi buat bikin podcast monolog sendiri supaya kita tetap bisa upload minggu ini. Dan mumpung Civivi-nya nggak ada, mungkin kita gibahin Civivi dikit kali ya. Mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang pernah nanya, sebenarnya Civivi dan hari ini hubungannya apa sih? Adik kakak kah? Pacaran kah? Temenan? Atau apa gitu? Sebenarnya di beberapa episode sebelumnya kita udah pernah bilang kalau misalnya itu kita teman kuliahan. Civivi itu kebetulan senior gue 3 tahun lebih tua dari gue. Dan kita itu ketemunya di satu komunitas badminton bareng. Dari dulu gue selalu melihat Civivi itu sebagai sosok yang pinter banget. Terus bijaksana dan kreatif banget sebenarnya orangnya. Makanya dulu itu sebenarnya gue sering banyak curhat tentang kehidupan, tentang masalah perkuliahan, tentang percintaan, dan sebenarnya banyak banget cerita-cerita yang gue share ke Civivi. Dan Civivi itu orang yang bisa dibilang dia membantu gue bertumbuh gitu selama masa perkuliahan gue. Gue dan Civivi sebenarnya punya satu kesamaan. Kita berdua sebenarnya bisa dibilang mengalami quarter life crisis setelah kita lulus dari S1 kita. Sebenarnya quarter life crisis itu apa sih? Mungkin banyak definisi quarter life crisis kali ya di luar sana. Tapi menurut gue, quarter life crisis itu sesederhana bahwasannya kita itu kehilangan identitas atau krisis identitas. Krisis identitas itu kayak apa? Bisa dibilang kayak bertahun-tahun kita melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Tapi kayak di tengah jalan tiba-tiba tujuannya itu hilang aja. Nah, menurut gue itu tuh krisis identitas. Mungkin ada yang nanya, kenapa krisis identitasnya itu bisa beda banget? Yang S1-nya gue ngambil jurusan teknik sipil, tiba-tiba gue berganti haluan jadi bikin konten kayak sekarang. Sebenarnya, dari dulu itu gue udah punya ketertarikan di dunia content creating. Dulu itu gue seneng banget ngelihat beberapa content creator yang bagus banget menurut gue. Seperti Agung Hapsa, Raditya Dika, dan mungkin beberapa YouTuber luar seperti Casey Neistat. Ada juga YouTuber dari Malaysia yang namanya Jadi Boy TV. Dan gue merasa YouTube itu adalah media di mana kita bebas untuk berekspresi gitu. Jadi gue menemukan ketertarikan khusus di dunia content creating, terutama di YouTube ini sebenarnya. Tapi gue punya ketakutan yang besar banget buat mulai bikin konten. Karena gue merasa gue gak punya basic apapun tentang editing, terus content creating, dan banyak hal lain yang dilakukan oleh YouTuber-YouTuber lain. Jadi bisa dibilang bikin konten kayak sekarang ini itu adalah cita-cita gue yang terkubur gitu. Dan baru mulai gue gali lagi ketika gue mengalami yang namanya quarter life crisis tadi atau krisis identitas. Nah, saat gue krisis identitas, gue tuh datang ke Civivi nih. Gue tuh ngobrol ke Civivi tentang keresahan gue, tentang gue yang sedang mengalami krisis identitas, dan apa yang harus gue lakukan supaya gue bisa menemukan kembali nih sebenarnya apa yang pengen gue lakukan di hidup gue. Menjalani hidup yang lebih meaningful dan punya tujuan yang lebih jelas gitu. Kurang lebih usia gue saat itu mungkin kira-kira di umur 23 atau 24 kalau nggak salah. Ketika gue mengalami krisis identitas dan sebelum mulai konten bareng Civivi. Gue merasa selama 24 tahun gue hidup, gue menjalani sesuatu yang dianggap orang itu baik dan benar dan bakal bikin sukses gitu. Tapi ketika gue menjalani kehidupan itu, kok gue tidak merasa seperti itu. Pada saat itu gue mikir, apakah gue mau kehidupan yang seperti ini aja atau mulai berubah dan melakukan sesuatu yang sebenarnya gue suka gitu. Terus gue mikir, kayaknya gue udah gak punya waktu atau alasan lain lagi deh untuk gak memulai sesuatu yang sebenarnya pengen gue lakuin dan tidak gue lakuin selama ini. Makanya setelah diskusi bareng Civivi, gue memutuskan untuk mengambil sesuatu yang di luar comfort zone gue dan mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang berbeda banget dari apa yang gue jalani sebelumnya, yaitu bikin YouTube dan bikin konten di YouTube. Awalnya tuh gue bingung, konten apa yang harus gue bikin di YouTube gue ini. Walaupun gue sering nonton YouTube dan sebenarnya banyak referensi konten yang gue bikin, tapi kayaknya gue belum punya kemampuan untuk bikin konten yang seperti itu. Dan mungkin karena saat itu di otak gue tuh isinya banyak keresahan aja, gue jadi mikir, kenapa nggak gue tuangkan aja semua keresahan gue ini kayak podcaster-podcaster lainnya? Kebanyakan podcaster itu kan sebenarnya membahas tentang sebuah masalah kan. Dan menurut gue keresahan gue ini masalah. Kayaknya bagus tuh buat dijadiin konten. Makanya gue ajakin Civivi buat bikin konten bareng karena gue merasa Civivi adalah orang yang tepat buat gue ajak diskusi. Dan dia juga sering menyelesaikan masalah secara objektif gitu. Bukan hanya
subjektivitas dia aja. Dan akhirnya terbentuklah Kuru Podcast sampai sekarang ini. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatiin, Kuru Podcast juga mengalami banyak perubahan. Awalnya itu kita banyak membahas tentang keresahan-keresahan kita. Tapi setelah setahun kita membahas tentang banyak keresahan, tapi kita merasa kenapa ada beberapa episode sebenarnya pembahasannya itu sama, tapi judulnya aja yang berbeda. Mungkin karena kita udah terlalu nyaman buat ngebahas tentang keresahan kita, jadi masalahnya itu nggak berkembang. Nah, makanya sejak saat itu kita memutuskan untuk mengambil resiko untuk ngebahas sesuatu yang sebenarnya di luar ekspertis kita ataupun sesuatu yang tidak pengen kita obrolin sebenarnya. Ada beberapa topik yang sebenarnya kita hindari seperti politik ataupun hubungan relationship pada awalnya. Karena kita merasa kita tidak punya ekspertis di dunia politik, makanya kita nggak mau bahas tentang politik. Dan awalnya kita nggak mau ngebahas tentang relationship itu karena kita merasa relationship itu privacy banget buat kita. Tapi Civivi pernah bilang, kalau misalnya kita nggak pernah berani untuk mengambil resiko mengerjakan sesuatu yang di luar dari comfort zone kita, ataupun mengambil resiko, ya kita tidak akan pernah berkembang. Makanya setelah setahun pertama kita bikin podcast, itu ada masa-masa di mana kita mengalami stuck dan kita nggak tahu nih harus jalan kayak gimana lagi. Makanya kita mulai membahas sesuatu yang di luar ekspertis kita dan kita belajar kembali. Kita banyak belajar tentang materi-materi baru, kita belajar dari podcaster lainnya, kita banyak menerima masukan topik dari pendengar-pendengar kita, dari teman-teman semuanya. Kita itu mencoba untuk mencari topik yang relate ke kita, ataupun kita menemukan keresahan yang sama, dan walaupun kita tidak tahu banyak mengenai itu, kita coba menggali ataupun membaca lebih jauh tentang topik itu. Misalnya topik seperti Book Smart dan Street Smart. Ataupun topik seperti Why We Dream. Itu kan topik yang sebenarnya di luar ekspertis kita banget kan. Tapi sebenarnya kita menemukan sebuah excitement ataupun curiosity ketika kita ngebahas itu. Karena kita tidak tahu banyak mengenai itu, kita banyak mencari referensi dari buku lain, dari orang lain, ataupun dari pengalaman sendiri. Dan kita rangkum terus dijadikan satu episode buat dibahas di Kuru Podcast. Dan bagaimana dengan progres Kuru Podcast ke depannya? Ya, kita tidak tahu persis gitu bagaimana Kuru Podcast ini akan berjalan. Tapi kalau dari kita sendiri, kita pengen banget untuk terus belajar mengenai topik-topik yang di luar ekspertis kita, ataupun topik-topik yang di-request oleh teman-teman. Dan kita juga berharap suatu hari nanti kita punya kesempatan buat belajar langsung gitu, melakukan podcast bareng dengan beberapa orang yang kita rasa bisa memberikan value dan kita bisa banyak belajar dari mereka. Jadi kalau misalnya ditanya apakah Kuru Podcast ini bakal tetap lanjut, jawaban gue adalah selama gue dan Civivi masih pengen terus berusaha buat berkembang, pengen terus belajar, dan pengen memberikan manfaat, Kuru Podcast ini bakal tetap lanjut. Pertanyaannya, apakah dengan mengambil resiko ataupun mengambil sesuatu yang di luar comfort zone kita, melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya akan menjamin kita bakal hidup sukses gitu? Gue juga nggak tahu karena gue nggak pernah benar-benar memikirkan tentang benefit ataupun reward dari bikin konten kayak gini. Selama ini gue dan Civivi bikin konten di Kuru Podcast purely karena kita punya banyak keresahan aja, dan menurut kita dari keresahan kita bisa belajar sesuatu, dan harapannya juga untuk teman-teman bisa belajar sesuatu dari keresahan kita. Jadi selama kita masih bisa belajar ataupun bisa bermanfaat untuk orang lain dengan menceritakan keresahan kita dan belajar dari keresahan kita, gue rasa kita bakal tetap lanjut sih. Kalau ditanya rewards-nya apa, sejauh ini sebenarnya rewards-nya itu yang gak yang gede-gede banget. Tapi satu hal yang bisa gue bilang adalah, kalau misalnya 2 tahun lalu gue tidak mengambil resiko untuk bikin konten di YouTube ataupun melakukan sesuatu yang gue pengen, kayaknya gue akan menjadi hari yang sama seperti hari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ataupun 5 tahun yang lalu. Dan gue percaya, reward itu akan diberikan kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkan reward itu. Jadi selama apa yang gue kerjakan ataupun teman-teman kerjakan bisa bermanfaat dan memberikan banyak value ke orang-orang, gue yakin kalian pasti suatu saat akan menerima reward yang pantas atas hasil kerja keras kalian. Jadi mungkin untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami krisis identitas ataupun takut untuk mengerjakan sesuatu yang di luar dari comfort zone kalian, dan takut untuk mengambil resiko mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kalian kerjakan sebelumnya, ingat kata Mbak Naswa Shihab, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Kita sebenarnya tidak akan pernah tahu kemana hidup akan membawa kita gitu. Tapi selama teman-teman merasa teman-teman itu melakukan hal yang benar dan itu worth it untuk resikonya,
Just do it. Kita tidak akan pernah tahu kesempatan apa yang menunggu di depan kita setelah kita berani untuk mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan sebelumnya. Dan mungkin itu aja buat podcast monolog singkat di episode kali ini. Dan sampai jumpa lagi minggu depan dengan Civivi. And until next time, bye-bye.